Kepala Bidang Kurikulum SMP di Kota Serang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bersilaturahim di SMP 3 Kota Serang. Selanjutnya mudah-mudahan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama atas nama pribumi saya ucapkan selamat datang di SMP 3 Kota Serang. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau tempatnya mungkin kurang memadai. Keinginan Pak Dr. Wati kita dalam bentuk letter U, tetapi ketika kemudian kita coba hasilnya seperti ini. Tetapi kita sudah mencoba. Semoga kemudian saya ingin doakan yang seperti ini bisa lebih komunikatif. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pertemuan ini adalah pertemuan yang digagas oleh teman-teman dari kurikulum, dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum beserta dengan pendamping sekolah yang ingin menjawab keresahan dan kebingungan kita semua menghadapi tahun pelajaran 2025-2026. Silakan Pak. Oh ya, alhamdulillah ternyata dari MKKS dan Pak Dr. Wati sudah hadir. Silakan Bapak dipayung saja. Ya, pertemuan kita kali ini adalah ingin menjawab keresahan dan kebingungan guru-guru, terutama wakil kepala bidang kurikulum menghadapi tahun pelajaran 2025-2026. Banyak isu yang sudah kita baca, banyak isu yang sudah kita dengar, tetapi kemudian kita belum mendapatkan penjelasan. Semoga hari ini bersama dengan para pendamping sekolah dan para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, kita bisa mendapatkan kecerahan sehingga kita dapat membuat program kurikulum di sekolah kita menjadi lebih baik. Baik, mengawali pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada arahan dulu dari NKKS. Disilakan. Oke, terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul ya, mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Ada yang sibuk dengan panitia PDB-nya, mungkin juga ada yang sibuk dengan persiapan kurikulum itu ke depan. Jadi wayahnya mungkin Pak Ditohan ya, orang yang istirahat kita rada diul gitu ya, lah gitu lah. Ya, bahwa kurikulum itulah sebagai jantungnya sekolah ya Pak Dito ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini juga didadakan ya, sebenarnya kemarin kita tuh ya ngobrol dengan itu ya, ngobrol dengan pengawas, ngobrol dengan ini ya. Ayolah kita fasilitasi nggak apa-apa. Seharusnya ini adalah kalau Jelinger kasih kurikulum kan hadiah, ya hadiah. Nah, itu mungkin beliau lagi sibuk lah mungkin ya. Jadi kemarin kita KKS dengan pengawas pendamping lah ini karena kita menyampaikan persepsi gitu ya, karena disampaikan oleh Pak Dimungu. Nanti kedepannya itu kurikulum seperti apa, ya. Sehingga kita nanti seragam gitu ya, seragam dalam menerapkannya. Insya Allah nanti Pak Haji Dr. Diwadi dan Bu Om akan menyampaikan materi. Hanya itu
itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk bekerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua MKKS SMP Kota Serang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ini sengaja ruangannya didesain seperti ini. Tapi mohon maaf Pak Adiwati, karena memang kondisi ruangannya yang terbatas, jadi dicoba untuk membuat letter U, hasilnya begini. Bapak dan Ibu, karena memang didesain letter U, jadi pembicaraan kita atau pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan santai tapi serius. Jadi yang belum bikin kopi mangga, yang mau bikin teh mangga, sambil ngobrol sambil mencicipi kopi disilahkan. Untuk acara selanjutnya diserahkan ke pendamping sekolah. Mangga Bu Om sama Bu Pawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS dan jajarannya, yang saya hormati Pak Dr. Suwardi selaku Ketua MKPS, yang saya banggakan Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMP se-Kota Serang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, salah satunya kesehatan dan umur panjang. Mungkin sampai hari ini kita masih bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan, saya bilangnya saresehan aja ya, karena ini mengobrol santai ya terkait apa yang akan kita persiapkan dan akan kita laksanakan 1 tahun ajaran ke depan, yaitu tahun ajaran 2025-2026. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua MKKS memang terkesan mendadak, tapi sebetulnya tidak ya. Justru ini mungkin inisiatif dari perwakilan Wakasek Kurikulum, mengingat gitu kan ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsinya supaya nanti pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan itu sejalan, searah gitu ya, sehingga tidak ada yang kok di SMP A begini, kok di SMP begini gitu ya. Karena apa? Persepsi kita mungkin masih berbeda-beda terkait hal-hal yang memang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga saya berharap pada kesempatan ini kita nanti menyamakan persepsi terkait yang pertama adalah persiapan dokumen awal tahun ajaran. Ya Bapak Ibu mah tidak ada libur ya. Justru di 2 minggu ini Ibu Bapak harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama dokumen, karena Bapak Ibu adalah motor di sekolah masing-masing. Ya, pembelajaran tidak akan terlaksana kalau jadwal belum dipersiapkan ya. Kemudian belum lagi nanti bisik-bisik tetangga, saya minta A, saya minta B, galau deh para Wakasek Kurikulum nih ya. Makanya di tangan Bapak Ibu inilah nanti kelancaran pelaksanaan dari pembelajaran bisa tercapai. Nah, dokumen awal tahun yang harus sudah disiapkan nanti pada saat awal semester pertama atau ganjil, salah satunya adalah analisis rapor pendidikan. Ibu Bapak sudah melaksanakan analisis rapor pendidikan di sekolahnya masing-masing? Sudah ya?
kalaupun belum masih ada waktu. Karena apa? Proses analisis rapor pendidikan ini harus bisa mengakomodir stakeholder yang ada. Ya, jadi kalaupun selama kemarin melakukan analisis rapor pendidikannya hanya kepala sekolah dan wangasek dan bendahara, untuk tahun ajaran ini dicoba libatkan semua stakeholder sekolah. Komi itu juga salah satu orang dilibatkan saja, karena beliau juga kita harapkan ya masukannya, kita harapkan usulannya untuk program-program yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan. Yang kedua, dari analisis itu akan disusun sebuah RKT, sehingga nanti di bab 1 RKT itu nanti ada subnya yang berisi hasil IRB-nya, identifikasi, refleksi, dan benahinya. Itu dimunculkan di bab 1. Kemudian disinkronkan dengan ARKAS, karena tentunya beberapa program yang sudah dirumuskan berdasarkan analisis rapor pendidikan tadi, ada yang membutuhkan pendanaan dan ada yang tidak. Sehingga untuk program-program kegiatan yang membutuhkan pendanaan itu harus disinkronkan di dalam ARKAS. Dan yang keempat terkait KSP. Ya, KSP. Nah, mungkin di sini nanti di KSP kita harus mulai menjabarkan dari perencanaan pembelajaran itu ada di dalamnya project based learning-nya, dan ini akan kita diskusikan bersama. Apakah kita hanya akan tetap berbentuk seperti P5, artinya nanti pelaksanaannya di blok, ataukah mau langsung diintegrasi di mapel masing-masing, tapi nanti tetap menciptakan kolaborasi lintas disiplin. Dilihat dari nanti tema yang diusung sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ibu bapak guru berdasarkan analisis materi. Jadi nanti di awal tahun ajaran itu ada musyawarah guru antar jenjang, sehingga nanti disepakati tema dari PJBL-nya seperti apa. Dan ini nanti yang akan kita diskusikan. Kemudian optimalisasi KAIH itu juga ya, kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukan hanya kita gadang-gadangkan, kita biasakan. Justru kita butuh monitoring dari pelaksanaan atau implementasi KAIH itu. Bagaimana kemitraan kita wujudkan dengan orang tua murid, dan itu terpantau dari jurnal KAIH. Nah, itu juga menurut saya kita perlu menyamakan persepsi isi dari jurnal itu. Komponen apa saja yang akan kita munculkan di dalam jurnal itu. Saya berharap untuk Kota Serang ini nanti jurnal KAIH-nya produk dari ibu bapak semua. Ya, kita sepakati nanti jurnalnya seperti apa. Supaya pembiasaan-pembiasaan atau implementasi dari kebiasaan anak Indonesia hebat itu terpantau tidak hanya berdasarkan lisan, tapi berdasarkan dokumen dari jurnal KAIH. Kemudian informasi berikutnya yaitu diklat KKA dan PM. Ya, jadi ibu bapak siap-siap ikut semua kemarin Zoom di sesi 4 yang jam 1 sampai jam 4. Ibu bapak sebagai wakaf. Nah, ya nanti ada beberapa yang disampaikan. Intinya bagi sekolah yang mendapatkan BOSKIN dan yang jumlah siswanya lebih dari 400 orang, maka itu merupakan sasaran untuk mengikuti diklat KKA dan PM. Nah, yang ikut diklat KKA siapa? 1 orang guru TIK atau guru kalau KKA boleh guru mapel lain, tetapi sudah memiliki sertifikat atau penguat bahwa dia memiliki kompeten di bidang IT. Tapi kalau saran saya sudah guru TIK aja, supaya lebih matching gitu. Nah, sedangkan untuk PM, ibu bapak wajib mendaftarkan 4 orang. Siapa saja? 1 orang kepala sekolah
dan 3 orang guru. 3 orang guru itu guru marvel apa saja? IPA, IPS, atau di situ humanoria. Humanoria itu maksud saya mungkin bisa di sini guru bahasa Indonesia. Tapi jika tidak memungkinkan untuk guru bahasa Indonesia, boleh misalkan 2 guru IPA, 1 guru IPS, atau 1 guru IPA, 2 guru IPS. Tapi harapan saya, pilihlah guru yang memiliki kemauan yang kuat untuk mengimbaskan atau mendiseminasi informasi atau materi yang dia peroleh. Terkadang kan di sana, bukan di Kota Serang ya, ada yang mendapatkan materi tapi cukup sampai dirinya. Dia tidak mau mengimbaskan, bahkan mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Sehingga saya berharap tolong tunjuk guru yang memang memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk melakukan proses pengimbasan. Dan itu harus didaftarkan dari sekarang. Batas untuk PM itu paling lambat tanggal 8 Juli. Nanti saya share ya link untuk pendaftaran, link materi dan seterusnya. Begitu. Iya. Nah, anggarannya dari mana? Dari bos itu, dari boskin atau bos reguler. Karena batas akhir penandatanganan boskin ya, alokasi boskin itu tanggal 30 Juli, maka harus sudah mulai diintegrasikan di dalam rencana pengeluaran ya, arkasnya gitu ya, dengan budget. Kalau kepala sekolah itu 5 juta sekian, kalau guru itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Kalau batas minimal itu 3 juta sekian, saya bulatkan 4 juta aja ya. Tapi sarannya, mengingat ini pengajuan, sebaiknya kita ambil batas maksimal aja. Berarti kita ambil 5 juta per orang. Itu harus sudah dianggarkan di arkasnya, di arkas perubahan ya nanti. Seperti itu. Ya. Kemudian informasi yang terakhir, harapan saya adalah di pertemuan ini kita menyamakan persepsi juga untuk mengoptimalkan PM di kelas-kelas mapel dari rekan-rekan kita di satuan pendidikan. Karena apa? Berbagai pelatihan yang didapat, berbagai pemahaman yang didapat tidak akan terdampak jika tidak diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Dan ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak ya. Teman-teman, walaupun mereka orang dewasa yang jelas-jelas kita tahu kualitasnya, namanya, keimanan, kemudian semangat, itu kan naik turun. Perlu kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan di sini Ibu Bapak sebagai wakasek kurikulum, sebagai orang kedua dari kepala sekolah ya, saya memohon dukungan sepenuhnya untuk bagaimana kita mengoptimalkan implementasi dari PM itu terhadap rekan-rekan kita di dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas. Dan itu bisa kita lakukan salah satunya melalui observasi dan monitoringnya. Karena dari hasil observasi itu kan dilakukan proses refleksi bersama sampai disepakati apa tindak lanjut perbaikan dari masing-masing guru untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu ditingkatkan dari kinerja mereka dalam pembelajaran. Nah, di saat monitoring itulah jangan terabaikan. Karena dulu kalau dulu itu observasi dilaksanakan, paskanya juga diskusinya dilakukan, tapi selesai sampai di situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan penilaian kinerja, alurnya kan jelas, ya. Ada proses penyusunan, perencanaan, itu juga didiskusikan dengan kepala sekolah, didukung oleh bukti dokumen yang ditunjukkan. Kemudian ada pelaksanaan observasi, itu sebaiknya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi jika memang tidak memungkinkan karena beberapa hal, boleh dilakukan oleh tim. Yang penting ada proses penyamaan indikator yang terukur di dalam proses pelaksanaan observasinya.
sesuai dengan fokus ya, fokus dari perilaku kinerja yang memang mereka klik di penilaian kinerja. Nah, seperti itu. Nah, yang mudah-mudahan tidak di sini. Yang terkadang diabaikan adalah di siklus yang ketiga. Ya, refleksi tindak lanjut, dan untuk melakukan refleksi tindak lanjut berarti ada fase monitoring terhadap implementasi tindak lanjutnya. Nah, ini yang saya harap teman-teman mencoba melakukan penekanan yang kuat di sini. Ya, rencana tindak lanjut mereka hanya sebatas rencana jika kita tidak melakukan monitoring atas keterlaksanaan rencana tersebut dan direfleksi secara bersama-sama, secara periodik. Nah, ini yang mungkin harus kita sepakati dulu nanti strateginya seperti apa. Itu saja mungkin Pak yang saya sampaikan ya. Itu adalah beberapa hal yang nanti kita akan coba rumuskan bersama, kita akan coba sepakati bersama. Hal-hal yang menjadi tantangan tidak akan terasa berat jika kita saling berkolaborasi dan saling bersinergi untuk mewujudkan optimalisasi dari kualitas pembelajaran di Kota Serang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mewakili dari MKKS dan Kepala Sekolah SMP 1 kurikulumnya ada? Ada. SMP 2? SMP 2 ada. SMP 3 ada. 4, 5, 6, 7, SMP 7, 8, SMP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nggak ada ya? 14 SMP 14 nggak ada? Kurang tinggi. Ada 15 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, kesayangan saya Sakap Sayar, Sakap Curug, Al-Azhar, Fariskian, Alizah, Hadir. Itu yang tetangga saya, Pak Niji, Lydia. Yang swasta Bapak Ibu tunjukkan dari. Alhamdulillah. Bapak Ibu mewakili kepala sekolah. Nanti dimohonkan kepala sekolah dapat oleh-oleh dari pertemuan hari ini. Dan oleh-oleh itu nanti isinya adalah kesamaan persepsi sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan, baik di dalam penyusunan administrasi dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya nanti akan saya sampaikan ke grup kepala sekolah bahwa Bapak Ibu nanti harus membawa oleh-oleh hasil dari penyamaan persepsi di siang hari ini. Mudah-mudahan pukul 11.59 sudah selesai. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama MKKS mengaturkan terima kasih
Saya yakin hari ini mungkin baru tahun ini ya Pak Haji ya, kita kumpul bareng sebelum ajaran baru gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berlanjut lagi sehingga Kota Serang ini numerasi literasinya jago lah gitu. Lebih baik lagi terutama dalam menyambut ajaran baru, menyambut wali kota baru, menyambut gubernur baru, mudah-mudahan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ya, Ibu baik. Saya ingin bertanya aja mungkin Bapak Ibu sudah mendapat kader pendidikan 2005-2006 dari para kepala sekolahnya belum? Sudah. Oke, ya, itu khawatir. Suka ada aja yang nanya saya kalau di butuh kadernya mana? Padahal udah kita kirim ya seminggu yang lalu. Ya. Jadi awalnya biar kita tahu lah ya agenda nanti 2005-2006. Kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Om, saya bukan ke kepala sekolah. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Om juga betul. Nanti kita sekolah yang dapat bosin ada kegiatan workshop itu, ya. Kemudian di sekolah yang reguler yang dapat bosin reguler itu yang lebih dari 400 bagian. Wacana itu antara juga khusus ya, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan ini terlaksana semua. Oke, Pak Haji, Pak Haji. Saya ke bawah aja supaya langsung bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Izin saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Mari Bapak Ibu kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan rahmat sehat semuanya sehingga di pagi hari ini kita bisa menjalankan sebuah kegiatan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kepala SMP 6 tadi. Baru kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mempersiapkan yang lebih baik lagi untuk tahun ajaran barunya. Nah, Bapak Ibu langsung saja sebelum saya mengajak berdiskusi itu membuka link itu ya. Sambil membuka, maka saya mengapresiasi yang pertama menyampaikan terima kasih ucapannya kepada MKKS, kepada pengurusnya ya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian sebagai Wakasek kurikulum yang ke depan mempersiapkan lebih awal di saat keraguan-keraguan yang ada di masing-masing benaknya itu muncul, sehingga ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan menunjukkan bahwa kita akan menghadapi suasana yang tidak pas nantinya kita implementasikan secara baik. Maka melalui kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu berharap agar penyamaan persepsi menghasilkan hasil yang baik yang dibawa ke kelasnya, ke sekolahnya masing-masing. Maka saya memberikan judulnya adalah diskusi Wakasek kurikulum SMP Kota Serang. Jadi tidak berupa sosialisasi, tapi diskusi. Yang namanya diskusi kan menghasilkan sebuah pandangan-pandangan dari masing-masing perwakilan yang nanti kita akan gunakan bersama-sama kesepakatan seperti apa. Dan Bapak Ibu sekali lagi, ya kegiatan ini tidak resmi dari dinas. Kami tidak diutus oleh dinas. Tapi kami punya semacam tanggung jawab moral ketika kita menghadapi tahun ajaran baru sementara belum punya suatu gambaran yang pasti mengenai aturan-aturan apa saja yang akan dilaksanakan, yang akan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Di saat-saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan pelatihan-pelatihan, terutama adalah mengenai pembelajaran yang mendalam. Maka pembelajaran mendalam nanti juga masuk di dalam sini Bapak Ibu, di dalam link tersebut. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Jadi saya akan mengajak memulainya dengan berpikirnya. Nah, isu yang ada saat ini yang perlu untuk kita kaji bersama-sama. Nanti akan diimplementasikan tentang kebijakan di Kemendiknas 2025-2026 ini apa saja.
maka di sana kita akan mendapatkan pembelajaran mendalam. Maka kurikulumnya seperti apa yang akan kita gunakan? Kurikulumnya itu sampai sekarang kan belum muncul ternyata Bapak Ibu. Kurikulumnya adalah kurikulum yang lama. Nah, kurikulum yang lama itu cara memadukannya dengan pembelajaran mendalam seperti apa yang nanti kita akan ajak bersama-sama. Kemudian sudah muncul lagi yang menjadi agak heboh sedikit, yaitu berkenaan dengan SDM, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pengawas. Di antara teman-teman yang ada di sini juga mungkin kemarin, mohon maaf, pada waktu seleksi tidak bisa kami luluskan. Sama-sama saya sama Bu Om hanya sekedar untuk memberikan nilai, hasilnya selebihnya ada di para penguasa yang ada di sana. Ya, tapi semangat terus, saya mengajak untuk Bapak Ibu tetap semangat. Kemudian KS itu nanti akan selanjutnya bagaimana saya tidak tahu rentetannya, yang jelas kepala sekolah akan diangkat berdasarkan diklat. Diklatnya harusnya sudah diusulkan ke sana juga harusnya ya. Pesertanya siapa saja saya nggak tahu juga. Kemudian mengenai berikutnya asesmen Bapak Ibu. Di asesmen tahun ini juga ada asesmen yang baru berupa TKA. Nah, TKA kita harus persiapkan di tahun ini. Kemudian PPDB atau SPMB-nya. Kita langsung saja masuk kepada isu yang pertama mengenai kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran sudah ada pembelajaran mendalam, coding, dan KA-nya. Kalau kurikulum mendalam, pembelajaran mendalam itu masuk dalam kurikulum langsung, ya. Semuanya guru berarti harus mengimplementasikan itu. Maka apa yang disampaikan di pendahuluan oleh Bu Haji Om tadi, sekolah kan disuruh mendaftar, dan di tanggal 6 sampai tanggal 12, tanggal 7 sampai 12, ya, fasdanya, fasilitas daerahnya akan didiklat di BGTK, ya, termasuk Bu Haji Om yang akan didiklat. Kemudian coding dan nanti yang saya dengar, karena kurikulumnya belum muncul sampai sekarang, maka yang saya dengar adalah itu akan dimasukkan ke dalam mata kuliah, mata pelajaran pilihan, ya. Pilihan. Kalau yang PM-nya adalah intra, jelas semua guru sudah menjalankan kurikulum kurikulum merdekanya itu versi yang mendalam pendekatannya. Ya, kita lanjutkan dulu. Di dalam pembelajaran mendalam itu saat ini sudah dilatih narasumbernya, ya, narasumber yang akan menyampaikan nanti di BGTK sudah dilatih kemarin. Alhamdulillah saya termasuk di dalamnya selama 1 minggu, ya, nanti akan melakukan pelatihan kepada Fasda, ya, yang dilaksanakan di UPT Kementerian. Kemudian nanti di daerah di Kota Serang berarti setelah Fasda itu melakukan pelatihan akan menjalankan on service trainingnya di sekolah-sekolah. Berarti nanti sekolah-sekolah itu akan menjalankan kegiatannya, tapi melalui pelatihan dulu oleh para Fasda, langsung dijalankan di daerah. Kemudian implementasinya bagaimana? Ya, menggunakan pembelajarannya berarti sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan kurikulum merdekanya versi yang pembelajaran mendalam. Itu yang kita laksanakan di tahun ajaran baru, maka kita harus menyiapkan semuanya. Bagi sekolah-sekolah yang belum merasa mampu untuk mendaftarkan kepala sekolahnya dan gurunya, ya harus magang ke sekolah lain supaya tahu, kayak gitu. Kasihan tapi ya, karena dibebankannya kepada sekolah. Langsung Bapak Ibu, dimulainya dari mana sebenarnya untuk kurikulum merdeka, kurikulum merdeka versi mendalam itu dimulainya adalah kita merubah pola pikirnya. Dan saya mengajak juga Bapak Ibu sebelum kita berdiskusi mengetes dulu, mengukur dulu tentang apakah kita itu termasuk juga orang yang pola pikirnya bertumbuh, growth mindset atau fixed mindset. Sudah ada juga di sini Bapak Ibu. Nah, di sini dulu. Ini yang digunakan untuk mengukur
growth mindset-nya secara pribadi. Cukup dengan membuka sana, nanti kita bisa mengukur ada 13 poin yang nanti akan muncul hasilnya seperti apa. Atau dites dulu kita yang di sini. Sebelum langsung diskusi Bapak Ibu, saya akan pengen mengetahui sebanyak bagaimana sih yang dipikirkan oleh para wakase kurikulumnya, apakah menjadi orang-orang yang memang tidak mau berubah pola pikirnya yang tetap, apa pola pikirnya bertumbuh. Nanti di dalam kurikulum versi yang pendekatan PM itu dimulainya dari sana. Nah, kita memulai lebih awal sebelum mengikuti pelatihan. Hanya ada 13 pertanyaan langsung dipilih, ya. Nanti akan menghasilkan kesimpulan tentang kita itu akan menjadi orang-orang yang termasuk dalam growth mindset atau fixed mindset. Silakan, ya. Hanya sebentar, Bapak Ibu. Sudah ada itu. Di foto juga bisa dari sini. Maunya apa? Itu yang membuatkan orang luar, bukan dari kita. Jadi posisinya yang mana? Apakah yang gambar yang sebelah kiri, gambar apa itu gunung yang apa? Yang gersang yang tidak akan tumbuh, atau gambar yang pohon? Nah, hasilnya terakhir akan kayak gitu. Kita coba sendiri Bapak Ibu. Dalam pelatihan kemarin juga nggak ada. Tapi saya mencoba mencari, ya. Jadi minta waktunya sebentar saja untuk mengetes kita itu ada posisi di mana. Ada 10, ada 13 ya? 8, ada 8. Udah? Ya. Hasilnya apa? Berkembang, bagus. Sudah ada ya. Jujur ya, hasilnya seperti itu. Kalau antara pikiran, hati dan yang dibaca nanti akan seimbang, maka hasilnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke ya, sudah selesai ya. Begitu hasilnya coba Pak Miss. Nah, congratulations. Oke, terima kasih ya. Baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Hanya sekedar ice breaking ya, tapi ice breakingnya bermakna sekali. Nanti dilanjutkan di rumah ya, jadi supaya bisa merubah-rubahnya di rumah nanti berkali-kali nggak apa-apa itu. Nggak ada yang melarang. Baik Bapak Ibu, saya mengajak diskusinya dari sini dulu. Mengimplementasinya KSP 2025-2026 itu seperti apa. Ya, mari kita duduk bersama ini menghasilkan sebuah persepsi yang sama. Ya. Isinya Bapak Ibu ada landasan operasional yang kita gunakan. Pertama jelas KSP berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 kemarin. Ya. Semuanya sudah memahami, sudah mengimplementasikan kan kemarin. Kita ulang lagi sekarang. Kemudian naskah panduan operasionalnya sudah punya kan? Panduan KSP? Siapa yang belum punya? Siapa yang belum punya? Ya. Nanti di SID ada itu, di SID ada. Ya. Kemudian yang terbaru Bapak Ibu yang perlu kita lihat bersama-sama lagi yaitu Permendikbud. Kalau kemarin adalah Permendikbud Ristek, yang sekarang Permendikbudnya diganti Permendikdasmen ya. Ya, ini supaya cepat aja saya. Sama-sama
dari kementerian, ya. Tapi di sana juga salah yang atas dengan yang bawah. Berikutnya sama ya? Udah. Oke. Apa sudah habis ya? Ya cuma ini masalahnya. Yang kita diskusikan itu yang ini Bapak Ibu. Cukup di sini ini. Makanya silakan dibuka pada materi SID-nya, isinya yang tadi itu yang kita diskusi sama-sama. Kita mulainya dari mana Bapak Ibu yang akan disampaikan? Silakan. Kita berikan dari SMP 1 dulu. Langsung diberikan kesempatan SMP 1. Seperti apa kemauannya nanti juga yang lainnya ajak. Kita mulai dari yang paling senior dulu. Monggo Pak, SMP 1. Apa yang rancangannya atau apa yang ingin disampaikan di kesempatan ini, kemudian nanti usulannya seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Pak Sukuri, mewakili wakil kurikulum SMP 1. Kebetulan saat ini saya ditunjuk untuk mewakili beliau kaitan dengan arah kemana SMP 1 sesuai dengan Permendikbud nomor 10 2025. Mungkin saya tidak banyak ini Pak mengutarakan arah ke depan karena memang satu ya kapasitas saya di SMP 1 saya karena masih baru, saya pindah dari Lebak ke Kota Serang. Kemudian juga di sekolah pun saat ini masih disibukkan dengan SPMB dan kita belum mengadakan pertemuan untuk ke arah mana KSP yang akan kita bangun sesuai dengan landasan operasional Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Tapi memang kemarin kita sudah mengadakan ini dibersamai oleh Bapak Suwardi pada saat kita menganalisis rapor pendidikan. Saya sudah mengobrol sedikit dengan teman-teman di SMP 1 dan saya saat ini pun belum memegang KSP SMP 1, jadi saya jujur Pak masih belum kaitan dengan satuan pendidikan SMP 1 belum begitu mendalami arah ke depannya. Insya Allah ke depan saya akan terbuka dan bisa mengetahui arah sesuai dengan aturan yang terbaru ini. Tetapi memang kawan-kawan di SMP 1 sudah banyak melakukan literasi ya, karena kita sekarang sifatnya keterbukaan informasi. Cuma memang ada masih terdapat perbedaan persepsi PM itu seperti apa, kemudian posisi. Kebetulan kita yang sudah menerima kan SKL ya, untuk struktur kurikulum sampai saat ini masih kita tunggu. Termasuk posisi ini coding ini, belajar coding. Kalau PM memang kemarin sudah ada beberapa rekan guru yang sudah mulai mempraktekkan yang di kelas Bapak ya. Cuma memang belum sepenuhnya seluruh guru menerapkan PM di kelas ini. Dan memang kedepannya kita sudah punya kesepakatan mau tidak mau gitu ya, karena banyak dinamika perubahan, maka saya dengan teman-teman pasti mau tidak mau dalam waktu singkat sebelum masuki tahun ajaran baru kita merencanakan workshop Pak. Dan memang saya belum berbicara dengan pimpinan di sekolah, tapi setelah pertemuan kemarin yang di Flamengo ya, sedikit terbuka wawasan kita seperti apa draft. Karena ini untuk
modul ajar PMM pun, PM maksudnya, ini karena memang sementara ini guru mengakses berbagai sumber yang beragam, sehingga format PM ini masih berbeda-beda. Tetapi saya setelah kemarin di pertemuan di Flamengo, kelihatannya memang kita harus menyepakati format seperti apa PM yang akan kita terapkan atau kita implementasikan di kelas. Mungkin itu saja Pak, saya tidak banyak berbicara karena agak minim preferensi KSP di SMP 1. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting begini, SMP 1 ngawasnya akan mendampingi terus Pak. Baik, apa yang sudah muncul dari salah satu sekolah dari SMP 1 seperti itu, ya, dan kita akan mendapatkan masukan banyak yang akhirnya nanti menyepakati Bapak Ibu. Dan saya sendiri setelah kemarin mengikuti di kementerian itu, jawaban yang disampaikan dari sana menunggu dulu struktur, itu yang pertama struktur. Tapi kalau yang kedua mengenai perubahan P5 sudah jelas disampaikan. Saya rekam, mungkin sudah di-sharekan, ada yang nge-share belum ya, tapi saya menyampaikan ke SMP 6 sudah potongan dari pernyataan dari narasumber itu yang menyatakan bahwa yang namanya P5 itu sudah tidak ada. Ya, itu yang pertama yang disampaikan di sini. Sehingga Bapak Ibu nanti silakan dalam diskusi ini seperti apa hasilnya. P5 tidak ada, sudah tidak berupa proyek tersendiri, itu sudah tidak demikian. Tapi nanti akan berubahnya menjadi proyek, ya, proyeknya seperti apa ya kita masih tunggu. Tapi isinya sepertinya akan masuk ke dalam indra, tidak disendirikan ya, tidak disendirikan. Ya. Itu yang saya sampaikan di awal ini ya sebagai panduan Bapak Ibu, karena memang perubahannya di Permendikbud Dasman ya, yang nomor 10 itu yang akan masuk dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan itu yang nanti akan masuk kepada RPP-nya di dalam intranya. Dan itu yang nanti akan dicobakan dalam pelatihan-pelatihan setelah para fasdanya mengikuti pelatihan akan melaksanakan itu di on-nya di sekolah-sekolah sasaran. Nah, ini terima kasih SMP 1 sudah. Berikutnya silakan Bu Om, dari mana gantiannya tambahannya? Iya, izin Ibu Bapak. Kalau kita melakukan sebuah pembuatan dokumen, kan tentunya acuan kita regulasi. Ya, saat ini regulasi yang masih kita pegang adalah yang lama, di mana masih ada proyek yang co-kurikuler, artinya jamnya terpisah dari intranya. Nah, kalau kita mengacu ke deep learning, idealnya PJBL itu sebagai model pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam upaya meningkatkan kompetensi 4C-nya, abad 21-nya. Tapi, jika kita melihat ke kerangka pembelajaran mendalam juga, salah satunya adalah lingkungan belajar dan ada lintas disiplin. Sehingga nanti pada saat kita mempraktekkan atau mengimplementasikan model PJBL, harapannya ada kolaborasi antar mapel. Ya, saya pernah memberikan salah satu contoh RPP yang saya susun, modul ya, di situ saya berkolaborasi dengan TIK dan IPS. Nah, tentunya kalau kita masing-masing di intra itu akan mengalami kendala. Kenapa? Karena si guru TIK mungkin protes, ternyata itu di semester 1 sudah gitu, atau pada saat merumuskan di awal tahun ajaran pun nggak ada titik temu karena masing-masing dengan ego mapelnya sendiri dan target pencapaian dari mapelnya sendiri. Sehingga kalau saran saya, walaupun di situnya intra di dalam mapel masing-masing,
tetap harus ada penyepakatan pelaksanaan PJBL itu mau seperti apa. Apakah misalkan kita mau buat PJBL yang pertama itu di bulan Agustus misalnya, atau di bulan September, nanti disepakati temanya apa, di mana di situ nanti mengakomodir beberapa mapel itu. Nah, sehingga nanti proses penyepakatan tema atau DPL yang dipilihnya itu per jenjang. Jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi kalau kata orang yang ini mah, atau itu mah P5 juga, ya bisa jadi memang seperti itu. Kan sekarang mah masalahnya dulu juga P5 bisa kita pilih intra juga, bisa kita integrasikan di dalam mapel juga. Tapi kan akhirnya sekolah-sekolah lebih nyaman dengan sistem blok. Supaya apa? Modulnya bisa dimaksimalkan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Ini baru dari persepsi saya ya Ibu Bapak, karena kita punya regulasi yang jelas harus seperti apa. Karena kita berdiskusi untuk merumuskan atau menyepakati, menyamakan persepsi akan seperti apa yang kita lakukannya, maka di forum ini Ibu Bapak hebat semua, kita sepakati mau seperti apa. Jadi tetap dia integrasi di dalam mapel masing-masing guru, hanya mungkin pelaksanaannya karena melibatkan lintas disiplin tadi perlu disamakan apakah mau dibuat dalam kurun waktu tertentu. Syaratnya tidak boleh mengurangi JP yang sudah dialokasikan di dalam struktur kurikulum. Karena itu sudah disisihkan kan 1 jam dari masing-masing mapel. Sehingga totalnya sekian JP dalam 1 semester itu nanti kita lihat mau berapa. Jadi jangan sampai kewajiban Ibu Bapak untuk menyampaikan yang 1 JP itu tidak maksimal gitu. Akhirnya kadang-kadang punten, ada yang ambil simpelnya aja. Jadi pengalaman P5 ya. Pada saat kewirausahaan, kan idealnya tetap kalau kita buat misalkan 3 minggu, ya itu harus 3 minggu dilaksanakannya. Jangan yang dilaksanakannya fokus ke anak bikin persendernya, jangan fokus ke bagaimana mereka menghitung keuntungan yang diperoleh setelah mereka berjualan. Tidak, kan ini bukan adalah profil pelajar Pancasilanya. Bagaimana pembelajaran ini didesain oleh Ibu Bapak guru supaya kompetensi dari profil itu muncul dalam diri anak didik kita. Kan itu sebetulnya. Jadi jangan Bu, kalau itu kan belajar juga, yang memang belajar kan, belajar yang kita situasikan, yang kita desain supaya anak itu memiliki keterampilan profil belajar Pancasila. Kalau nanti DPL-nya dimensi profil lulusannya, anak mampu berkomunikasi, anak mampu berkolaborasi kan gitu, anak memiliki kemandirian dan seterusnya yang ada 8 profil itu. Mungkin seperti itu ya kalau menurut saya ya. Jadi kita perlu menyamakan nih persepsinya. Mau kita buat, ya kalau istilah dulu blok, atau mau kita integrasikan. Hanya kalau kita integrasikan itu ada kendala pada saat kolaborasi lintas disiplinnya. Makanya perlu kita sepakati bersama. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Sebelum Bapak Ibu memberikan masukannya, ini saya sedikit untuk memberikan gambaran bahwa kalau kemarin proyek itu kan mempunyai rapor tersendiri, ya terpisah. Nanti yang akan dilakukan sekarang begitu masuk Indra berarti sudah tidak menggunakan itu lagi. Itu. Nah adanya di mapel. Maka sekarang membuat rancangannya adalah Bapak Ibu mempersiapkan model proyek di mapel itu sendiri. Itu saja kita bahas pada hari ini. Silakan dipikirkan bareng-bareng sebelum nanti kalau misalkan ada perubahan dari sana, petunjuk teknisnya sudah ada, kita tinggal menyesuaikan. Nah, atau kalau nggak kolaborasi sendiri juga nggak masalah, misalkan kayak gitu. 1 jam itu akan dilakukan seperti apa? Ya. Kita akan mendiskusikan tentang PJBL ini. Kita kan akan terkait dengan struktur kurikulum. Tadi Pak Haji menyampaikan bahwa sebenarnya kita menunggu regulasi atau menunggu seperti apa sebenarnya
struktur kurikulum. Berarti kalau sekarang kita berdiskusi menyepakati, sungguh-sungguh sama dengan yang itu. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, berarti kita kumpul lagi begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita tadi mengimplementasikan atau mengintegrasikan yang DPL itu di intrakurikuler, bahkan kemarin kan disarankan jangan banyak-banyak dalam satu pembelajaran itu, karena kita akan menilai. Tetapi nanti mungkin akan berkaitan lagi dengan raport. Apakah di raport juga nanti ada deskripsi seperti P5 atau cukup di deskripsi itu deskripsi dari CP itu begitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita saat ini. Kalau misalkan tadi DPL itu akan masuk ke intrakurikuler, berarti nanti tuh deskripsi raport juga mungkin akan menyesuaikan begitu. Jadi kesimpulannya, apa yang kita bicarakan saat ini, apa kita beristihad lah, begitu mungkin ya, untuk mencari bagaimana format struktur kurikulum dan bagaimana pengintegrasian dalam persiapan, atau kita menunggu panduan yang mungkin dalam waktu dekat, mungkin 2-3 jam lagi akan turun. Iya. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Tito. Nggak usah terlalu repot-repot ya kita mikirnya nanti bagaimana kalau dilupa ya dilupa saja gitu ya. Yang penting kita sekarang Bapak Ibu sebagai kurikulum, Wakasek kurikulum itu sudah punya semacam usaha awal ya. Jangan sampai nanti malah dibully Bapak Ibu ketika ini gara-gara kurikulumnya ini, Wakasek kurikulumnya tidak bisa membuat struktur. Akhirnya sekolah pada acak-acakan gitu. Kita samakan persepsinya adalah membuat sekarang anggapannya adalah jamnya sesuai dengan yang kemarin, kita tarik proyek yang tersendiri itu menjadi penyatu. Ya, semua mata pelajaran tambahkan satu-satu, jadi tidak ada. Nah, kayak gitu. Nanti yang 1 jam, misalkan 1 jam tadi kegiatan yang memang gabung tersendiri, sekarang gabung dengan mata pelajaran, dan itu memang proyeknya gitu. Ya, masuk ke infokan dan Proporsinya seperti itu. Itu sementara gitu saja. Silakan yang punya pemikiran yang lainnya, silakan. temanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, mohon maaf kalau salah ya, dikoreksi aja. Ibu dan Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Bu Yeti dari SMP 11. Ini hanya sharing saja. Sebetulnya kalau baca draft yang belum tentu betul itu ya, itu kan dipisah ya. Berarti sekilas kita memiliki persepsi bahwa sama saja dengan kemarin, hanya beda istilah. Kalau kemarin P5, sekarang PJBL gitu. Nah, mengacu pada PJBL itu kan sebetulnya model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita P5, mungkin di mata pelajaran kita juga ada yang melaksanakan PJBL. Meskipun kalau di sekolah saya ya, nggak tahu kalau di sekolah Ibu dan Bapak, tidak semua guru mapel mampu melaksanakan PJBL, karena kan ada sintaknya ya Bu ya, tidak mungkin 1-2 kali pertemuan selesai. Jadi banyak guru yang tidak mau ribet, udah nggak usah ada PJBL. Padahal PJBL itu sebetulnya memiliki pengalaman banyak buat anak-anak. Maka kalau dulu di sekolah kita hanya dianjurkan dalam 1 semester itu 1 atau 2 paling banyak PJBL. Itu pun apabila tidak diobservasi lolos, ada juga yang tidak melaksanakan. Pernah juga kita sarankan untuk lintas mapel atau kolaborasi ya, kolaborasi. Tapi dulu pemahaman kita terbatas.
kolaborasi itu mungkin hanya 1 atau 2 mapel saja yang kita rasa memiliki kemiripan dengan CP kita atau dulu mah KIKD gitu ya. Nah, ternyata muncul P5 itu kan jawaban dari semua ketidakpahaman kita. Ternyata di dalam kurikulum dijelaskan gamblang bahwa pelaksanaan P5 seperti ini itu untuk mencapai potensi lulusan, gitu ya. Nah, kalau di sekolah saya karena kita dilihat per bulan, per 2 bulan untuk pelaksanaan P5 memang tidak semua dimensi kita ambil yang 6 itu karena kita berdasarkan dari raport. Jadi raport SMP 11 yang masih harus butuh intervensi itu ada 2 dimensi, ya berarti dimensi itu yang kita gunakan sebagai acuan dalam menyusun modul. Dari 2 dimensi itu kemudian diturunkan jadi elemen dan subelemen. Nah, itulah yang jadi acuan kita membuat modul P5. Nah, kalau sekolah kita ketika melaksanakan P5 memang bersama-sama membuat modulnya. Karena sekolah penggerak, jadi kita punya kewajiban membuat, tidak hanya mengikuti atau melaksanakan yang ada di PMM. Tahun sebelumnya kita melaksanakan yang di PMM plak seperti itu. Gitu, meskipun pada pelaksanaannya kita banyak kendala karena mungkin contohnya di Jakarta kali ya, kalau kita kan di kampung gitu, jadi ada penyesuaian. Maka P5 2 tahun terakhir itu kita buat modulnya sendiri, kemudian capaiannya itu dari dimensi sesuai dengan rapor. Nah, menurut persepsi saya pelaksanaan sekarang kalau untuk khusus sekolah saya kalau dikembalikan ke mapel, menurut saya jelas tidak bisa, atau nanti yang repot yang observasi. Jadi karena pelaksanaannya sudah sejauh mana, kemudian berkolaborasi dengan mapel apa seperti itu. Nah, itu kan akan bermacam-macam gitu ya. Bisa mereka memilih dengan mapel yang sama atau yang sama KD-nya, atau mungkin kedekatan gurunya. Karena di lapangan bisa terjadi ketika kumpul kita jalan saja, Bu, di saya itu hanya 1, 2, 3 kumpul saja yang aktif, sisanya terseret-seret gitu ya, karena tidak semua kemampuannya sama kan Bu ya, kompetensinya, sehingga kadang-kadang mereka akan berkolaborasi dengan yang pemikirannya sama gitu. Artinya si kumpul kecil di kita yang punya itu ini sama ini dia kolaborasinya bagus gitu, tapi mapel ini malah nggak ada pelaksanaan apapun, dia hanya coba seperti ini terus dia laksanakan, yang penting laporan, kalau kita observasinya laporan. Tapi kalau kita observasi di lapangan itu kebanyakan banyak tawaran atau banyak nego. Udah lu nggak usah gini-gini, tapi kita memang berangkat dari kompetensi guru, jadi nggak boleh memaksakan karena kita berasalnya dari pongel, kemudian refleksi awal, jadi mereka startnya dari situ. Gitu Ibu dan Bapak. Nah, jadi kalau saya setuju mirip dengan P5 pelaksanaan sekarang, kalau misal kita mau per 2 jam setiap hari gitu. Nah, per 2 jam itu berarti kan harus ada kolaborasi dengan mapel lain. Bayangkan kalau semua 10 kan rada repot ya. Kemudian ada yang harian ataupun tadi sistem blok. Kalau di sekolah saya sudah coba blok sama mingguan, itu yang hanya jalan efektif itu mingguan. Jadi mingguan blok kita kembali pada mingguan. Jadi hasil refleksi mereka lebih suka mingguan. Nah, kalau misalnya kita pelaksanaan mingguan lagi, berarti kan kita akan memisah lagi Bu dan Bapak ya. Meskipun tadi tidak tertulis di situ kokurikuler, berarti 1 jamnya kan pisah ya, gitu. Tapi mungkin untuk kompetensi lulusannya berarti ada 8 dimensi. 8 dimensi. Nah, problemnya itu raport kita kemarin masih P5. Gitu, berarti 8 dimensi ini mungkin harus disesuaikan dengan analisis kita juga, atau apa kompetensi lulusan. Kalau 8-nya mah sepertinya rada-rada, kalau di kita mah repot ya gitu, daripada 8 tapi subelemennya tidak tercapai, kita kadang cuma pilih misalkan 3 kompetensi lulusan saja dengan elemen dan subelemen. Tapi karena kita sekarang nggak punya acuan ya Pak Dokter ya, elemen subelemen itu berarti hasil analisis kita disesuaikan
dengar rapot, dan rapot juga sepertinya kayak kreativitas itu ya kalau di sekolah masih ikut rapot yang lama soalnya gitu. Jadi mungkin ini akan disesuaikan kalau di kita karena sudah jalan kumbelnya, kita lebih suka melaksanakan semuanya bersama-sama. Jadi kalau misalkan dikembalikan ke Mapel itu lebih repot monitoringnya gitu. Jadi bikin modul sendiri mungkin disesuaikan dengan 8 kompetensi lulusan. Kemudian dari jalan P5 tahun pertama kita sudah jalan satu acuannya gini, kita jangan sampai punya pemikiran negatif terhadap kurikulum. Jadi kepala sekolah, hayu jalan, gak ada yang salah gitu selama kita laksanakan, kemudian terencana dengan baik. Kalau nanti ada perubahan, kita refleksi aja. Jadi nggak usah kadang kita galau, takut, malah nggak melakukan apa-apa seperti. Jadi ayo kita jalan aja, nanti kita refleksi sering gitu. Karena di IRB itu kan IRBB ya, sana ada B2 ya, benahi implementasi ya. Jadi ada pembenahan lagi implementasi. Jadi untuk pelaksanaan ke depan sampai kita menunggu regulasi baru, kalau di sekolah kita sudah membuat struktur kurikulumnya dalam SKBM sama, kan masuknya sama ya. Tapi nanti pelaksanaan P5-nya itu sedang kita susun, akan mungkin kalau misalkan bentuknya masih ada proyek, kita akan lakukannya bersama-sama atau semua di disiplin ilmu. Jadi tidak masing-masing bisa satu guru gitu. Itu saja Pak, kalau ada koreksi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada yang memberi tanggapan atau saran yang lain? Jadi pada prinsipnya Bu Yeti di SMP 11 ya tadi sebetulnya hampir sama dengan yang lama, hanya bedanya kalau yang lama itu kan P5 dengan tema dan jenis yang sudah ditentukan. Kalau ini penentuan PJBL-nya berdasarkan hasil musyawarah Mapel ya, berdasarkan analisis materi, analisis rapor pendidikan, dan tentunya dikaitkan dengan visi sekolah seperti itu ya. Dari Iza ya, Pak Ibnu ya tadi ya. Sama dengan Bu Yeti. Oke, sama ya, 2 sekolah. Dari Bapak? Dan saya mungkin sedikit sebelumnya, mohon maaf. Sampai saat ini memang panduan untuk proyek itu kita belum dapat informasi yang jelas. Kalau kita melihat struktur kurikulum juga, saya nggak tahu draft yang dikirim di grup itu apakah draft yang memang benar-benar draft atau memang ada orang yang sengaja membuat draft seperti itu. Ya, kita nggak tahu karena di atasnya sudah ada ini, tapi di bawah masih tulisan P5 masih ada gitu, proyek belajar Pancasila masih muncul. Jadi kita nggak tahu draft itu memang betul-betul asli draft untuk struktur yang baru atau dibuat orang sengaja untuk menyebar saja. Jadi kita tidak tahu. Yang perlu kita pahami dulu mungkin dari Pak Dokter yang sudah mengikuti kegiatan kemarin, ini hubungannya dengan proyek ya, khusus dengan proyek. Kalau proyek P5 itu jelas dulu tujuannya adalah pembentukan karakter, sehingga kemudian pelaksanaannya dimasukkan sebagian besar dimasukkan ke kurikuler, terpisah dari intra kurikuler. Sekarang yang ingin saya tahu, untuk proyek ke depan itu, apakah itu tujuannya ke pengembangan karakter atau pembinaan karakter atau pembentukan karakter atau untuk PM? Tujuannya ke PM atau ke pembentukan karakter? Kalau pengembangan karakter, maka mungkin akan membutuhkan penilaian tersendiri. Raportnya terpisah seperti tadi Bu Yeti sama dengan P5. Tetapi kalau masuknya ke pembelajaran yang mendalam, maka tidak ada rapor tambahan, karena itu akan ikut di dalam intra. Mungkin ada informasi yang lebih spesifik untuk itu, Pak Wati, mangga. Baik. Jadi yang kami dapatkan kemarin, Bapak Ibu, saya sampai merekam itu yang menyampaikan materi itu. Secara struktur masih menunggu, ya, masih menunggu legalitas dari yang tanda tangan, kemungkinan begitu. Tapi untuk proyek sendiri sudah disampaikan tidak ada.
P5-nya tidak ada. Maka dengan mengambil dimensi profil lulusan yang 8 unsur itu ya, yang ada di dalam Permendikbud nomor 10 itu sudah jelas-jelas di sana terintegrasi, sudah ada masuk ke dalam intra. Kalau intra kan hubungannya dengan dan mendalamnya, gitu. Dengan mengambil kesimpulan yang dari situ itu kita bisa langsung langsung melaksanakan, langsung kita bisa mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Perkara nanti ada perubahan teknis nggak apa-apa, tapi persepsi kita sudah bisa sama dari situ. Intranya itu isinya adalah 8 profil lulusan. Dimensi profil lulusan yang 8 itu masuk ke sana. Yang silakan dibuka lagi pada pasal beberapa itu sudah ada jelas. Nah, itu saja yang paling mudah kita untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau menggunakan yang masih ada proyeknya, ya silakan aja, nggak apa-apa, ya. Tapi gambaran yang saya sampaikan namanya proyek itu sekarang sudah diadakan, sudah tidak menggunakan rapor tersendiri. Maka pemahaman saya begitu, sudah include di dalam mapel masing-masing. Iya. Itu saja Bapak Ibu yang pandangannya dari saya. Silakan. Tambahan mungkin ya Pak ya. Bagaimana kalau kita sepakati saja setiap mapel diwajibkan untuk melakukan 1 PJBL dalam 1 semester, itu aja kita sepakati. Jadi setiap guru mapel harus melaksanakan model pembelajaran PJBL minimal 1 kali dalam 1 semester. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam, berarti kan harus ada kolaborasi lintas disiplin, lintas mapel. Nah, itulah yang justru harus dirembukkan di awal tahun ajaran oleh guru-guru dalam satuan pendidikan. Seperti itu mungkin ya. Karena apa? Integrasi tadi, intrakurikuler, artinya harus ada model itu dalam pembelajaran ibu bapak. Tapi kalau sendiri-sendiri hanya di dalam mapelnya saja, proses kolaborasi lintas disiplinnya agak sulit itu nanti kita kondisikan. Nah, ada pun pelaksanaan PJBL itu mangga, itu disesuaikan dengan kesepakatan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Seperti di SMP 11 katanya sudah menyepakati mingguan gitu kan ya. Ya mangga itu mah disesuaikan dengan kemampuan dari satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu mungkin tambahan dari saya ya. Atau ada masukan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari SMPN 8 Kota Serang. Kalau menyimak dari beberapa pendapat tadi ya untuk pelaksanaan kita kurikulum di tahun 2025-2026 ini kemungkinan akan mengerucut gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Haji Oom. Kan kita kesini itu mau mengambil kesepakatan bersama bagaimana pelaksanaan di Kota Serang ini. Jadi kalau memang untuk proyek P5-nya memang sudah tidak ada ya, tadi berarti kan nanti rapotnya juga sudah tidak ada lagi. Nah, kalau rapotnya sudah tidak ada lagi, berarti memang include di dalam intra tadi, masuk di dalam pembelajaran, ya enggak? Ya, berarti kan tinggal untuk PJBL-nya tadi nanti mungkin bisa dilaksanakan itu kesepakatan dari masing-masing sekolah nanti untuk pelaksanaannya, tetapi tidak bisa satu guru itu untuk satu mapel karena memang harus kolaborasi dengan mapel lain gitu. Jadi enaknya mungkin memang pelaksanaannya dikondisikan dalam waktu tertentu sehingga observasinya lebih enak pada saat pelaksanaan observasi PJBL-nya. Mungkin itu saja. Jadi mudah-mudahan kita membawa oleh-oleh dari sini biar tidak ngambang kita nanti
menyampaikan ke teman-teman kita di sekolah gitu. Jadi biar sepakat SMP Kota Serang menggunakan kondisinya seperti ini gitu. Jadi kita sama gitu Bu, Pak Haji Mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari ibu bapak yang lain barangkali ada yang menguatkan atau ada pendapat yang berbeda. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi loh ya, coba yuk kita buka sama-sama SKL-nya di pasal 4. Daripada tadi Bapak Ibu ngalor ngidul ke sana kemari, yuk kita buka pasal 4. Semuanya buka dulu. Karena acuan untuk untuk SKL kita itu kan nanti jadi acuan untuk PJBL-nya, gitu, ya. Itu sudah ada di grup kurikulum, ada di laptop, ada di handphone Bapak Ibu. Oke. Maaf ya Bu Oom ya, saya nggak mengambil data Ibu. Enggak. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah? Ya kalau sudah. Enggak, gini. Menurut saya nih, karena kita mengacunya di pasal 4 di standar kompetensi lulusan yang mencakup 8 dimensi profil lulusan itu, nah ini nanti kita larinya ke ke pelaksanaan PJBL-nya itu. Nah, kalau menurut saya berdasarkan draft yang mungkin kata Pak Mumu benar dan enggaknya ya, tapi saya sudah dapat banyak bocorannya. Untuk pelaksanaan P5 tadi jelas sudah tidak ada, diganti menjadi PJBL. PJBL selaku model pembelajaran. Nah, nanti itu menjadi menjadi intra. Nah, kemudian pelaksanaan dari 1 JP kalau dilihat di strukturnya itu juga include di dalam intra. Namun kita punya kewajiban untuk melakukan PJBL itu dalam 1 tahun sebanyak 72 kan, kalau lihat di draftnya itu sebanyak 72 JP. Dari 72 JP itu Bapak Ibu bisa mengambil beberapa dimensi yang ada di SKL tersebut, atau mungkin hanya mengambil 1 atau 2. Kalau tadi Bu Oom, yuk kita setidaknya dalam 1 semester itu satu proyek, ya enggak masalah gitu. Saya lebih cenderung untuk 1 supaya apa? Tuntas dalam 1 semester. Kalau mau 1 tahun 1 ya enggak apa-apa, tapi lama banget gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian dalam 1 proyek itu kita kan bisa milih tuh dari 8 dimensi itu. Kalau mau sendiri tadi, Bu Om juga mangga 1 mapel, atau bisa juga lintas mapel. Nah, sekarang yuk kita lihat, misal dimensi keimanan, kita mau ambil dimensi itu ya berarti guru agama dengan guru PKN bisa juga kan. Kemudian kalau kita mau ngambil dimensi kewarganegaraan, ini untuk yang lintas mapel ya. Kalau lintas mapel kewargaan ya berarti kita nanti bisa ambil guru PKN, kemudian di situ ada guru IPS gitu. Bisa monggo. Nah, untuk dimensi penalaran kritis mungkin bisa guru IPA dengan matematika, dengan bahasa, karena di situ kan juga harus memanfaatkan literasi, nggak bisa hanya guru matematika saja gitu. Bahkan nanti mungkin Pak Suman selaku guru matematika mikir ya,
Nah, kemudian dimensi kreativitas. Nah, itu di situ bisa guru IPA dengan guru IPS, dengan guru bahasa atau guru yang lain. Nah, silakanlah nanti Bapak Ibu bisa mengambil salah satu dimensi dari 8 dimensi ini. Apa mau 1 tahun 2 atau mau lebih dari itu, silakan saja. Kemudian Bapak ini kalau saya bertanya ya, saya bertanya nih, masih kaitannya dengan PJBL. Di dalam struktur kurikulum yang lama, koordinator P5 itu kan ada. Berarti di semester ini tidak ada kan? Sementara koordinator itu memiliki CP-nya 2, dan itu yang menyelamatkan kawan-kawan saya yang CP-nya tidak terpenuhi. Di saya itu ada Bu Om, 2 kawan, malah 3 kawan yang CP-nya itu nggak terpenuhi 24. Nah, kalau kemarin isunya mau di bawah 24 ya masih tetap saja nggak terpenuhi, karena kemarin itu kan isunya berapa, 16 ya, 16 itu masih tambah A, B, C, D. Nah sekarang di saya itu masih ada 3 kawan Bu yang jamnya itu nggak terpenuhi. Makanya kemarin sempat saya tawarkan ke kawan-kawan kurikulum, siapa yang punya matematika, siapa yang punya bahasa matematika, PAI sama informatika kalau nggak salah, tawarkan ke saya. IPS saya tawarkan, siapa yang mau dengan bahasa Inggris, itu di saya ada ada lebih, tapi nggak ada komen dari kawan satupun. Nah, IPA saya diselamatkan dengan mengangkat menjadi wakil kepala sekolah. Nah, ini bohong yang saya tanyakan. P5 dihapus, bagaimana kedudukan koordinator P5 yang memiliki nilai TTE tadi 2? Ini pertanyaan saya hanya itu, ya. Kalau yang lain nggak pertanyaannya. Oke, itu saja dari saya, Bu Om. Terima kasih. Baik ya, jadi menanggapi langsung saja Bapak Ibu, hubungannya dengan pembagian jadwal dan segala macamnya itu sebenarnya urusan masing-masing ya. Bukan pemerintah nanti akibat adanya proyek dihilangkan, akhirnya sekolah guru-gurunya nggak bisa dapat sertifikasi. Ya, itu kesulitan yang selama ini akan menjadi membuat kurikulum apapun akan rusak nanti kalau sudah berhadapan dengan bagian jam. Tujuannya kurikulum, perbaikan kurikulum, pendekatan kurikulum segala macamnya adalah meningkatkan tentang kualitas pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Maka nanti jawabannya tidak usah dikaitkan dengan struktur yang ada, ya, dengan P5 yang akan dibuang kemana. Nanti supaya ada sistem yang terjadi saat ini, pemerataannya terjadi, dipaksa. Jawabannya begitu aja, dipaksa orang-orang yang memang ngumpul di beberapa sekolah itu supaya bisa terurai di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sekarang kan masih banyak sekolah-sekolah yang lain yang membutuhkan, sementara di beberapa sekolah numpuk, tapi nggak mau dipindahkan. Ini sebenarnya kesempatan pemerintah untuk mengadakan pemerataan tentang mengajar dan kebutuhan-kebutuhan mengenai jam mengajarnya. Ini yang jawaban yang pertama, sehingga kepala sekolah harus berani memindahkan para guru-guru yang memang secara jumlah sudah kelebihan. Kalau kita pertahankan terus-menerus dengan ngakali ini, akhirnya mau memilih wakasek aja nggak bisa. Wakasek yang benar-benar orang-orang yang punya loyalitas tinggi, orang yang mau bekerja akhirnya digantikan oleh kekurangan guru-guru, ya, yang guru-gurunya sudah kelebihan akhirnya dipasang jadi wakasek, padahal ini tidak layak. Itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Maka pemahaman begitu harus dimiliki oleh semua kepala sekolah dan harus berani untuk mengambil keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita kembali benar kepada SKL. Nah, SKL-nya kita akan gunakan
supaya nantinya kita bisa mengatur berapa jam dalam 1 tahun itu yang nanti kita akan gunakan untuk proyeknya. Kalau yang tadinya kan 10 mapel itu 360 jam, ya. Sekarang begitu digabungkan 360 jam selama tahun itu nanti akan menjadi berapa? Yang disusun oleh kurikulum sekarang pemahaman itu saja. Dipersilakan lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ini pertemuan kita ini ya harus ada kesepakatan. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi intinya kita ini sekarang hanya menghadapi dulu kita menyusun ini. Struktur kurikulum mungkin kita masih pakai yang lama dulu. Kita sepakati struktur kurikulum masih yang lama. Yang kita bicarakan terkait dengan PJBL-nya, terkait dengan dimensi profil lulusannya. Karena kalau misalnya yang ditawarkan tadi, saya punya masukan seperti saya PAI. Ngambil misal kewarganegaraan, karena di materi PAI juga ada tentang materi toleransi antar umat beragama. Saya ambil kerjasama dengan PKN. Satu tuh. Nah, karena kalau misalnya tadi itu biasa kita menggunakan blog, di sana itu kegiatan profilnya, maka kita bersama-sama dengan 2 orang mapel ini, PAI dengan PKN ini, kita akan kerjasama di akhir semester untuk melaksanakan program project itu. Entah bentuk apa biar bisa diobservasi secara mudah gitu. Sehingga ketika PAI dengan IPA PKN ini kerjasama diobservasi, jadilah itu project 2 mapel PAI PKN untuk 2 mapel. Nah, kemungkinan mungkin mapel yang lain juga beda, nggak mesti harus menggunakan seperti PAI, nggak harus dipaksakan menggunakan kewarganegaraan. Misalnya matematika dengan IPA jadi sesuatu yang termudah. Karena khawatir kalau misalnya dari masukan yang tadi masing-masing menggunakan persepsi masing-masing, jadi kita akan ketemunya akan susah. Nah, sambil nunggu nanti ketika ada yang buat terbaru, baru kita ada updating informasi lagi. Itu biar kita punya hasil lah di ini. Kita sepakati bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, nanti kita sampaikan ini kepada teman-teman yang di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya sependapat dengan Pak Ridwan karena baru saja saya sampai ke Bu Yati. Kan PJBL itu salah satu pengalaman belajar dalam deep learning diaplikasikan gitu. Sehingga berikanlah pemahaman dulu ke anak-anak itu di dalam intranya, nanti PJBL-nya disepakati aja. Setelah tim guru-guru menganalisis materi, mencocokkan mana yang bisa berkolaborasi, sepakati PJBL-nya, sepakati rubrik penilaiannya berdasarkan sudut pandang mapel masing-masing, kan seperti itu. Nah nanti, tapi jangan di akhir semester di Desembernya ya Pak, sebaiknya di November supaya ada proses refleksi dari PJBL itu sendiri, karena di dalam setiap fase harus ada refleksi di akhirnya. Nah, saran saya seperti itu. Jadi nanti di awal tahun ajaran lakukan rapat dinas, kemudian kolaborasi antar jenjang dari guru-guru mapel tersebut menyepakati mau melaksanakan proyek apa, kemudian berkolaborasi dengan mapel-mapel yang terkait di dimensi atau profil lulusan yang dipilihnya. Setelah itu sepakati pembuatan modulnya sampai ke asesmennya dan rubrik penilaian dari sudut pandang masing-masing mapel. Karena kita acuannya kan ke SKL tadi, ke 8 profil lulusan tadi. Bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana Ibu Bapak? Atau
Bu Ida mau memberikan tambahan? Ya, ya selamat datang. Saya baru melihat ada Bu Ida di belakang. Bagaimana? Ibu Bapak? Oke, silakan Ibu. Sebenarnya tadi saya nggak komen sih, tapi nanya aja. Selama pembahasan tadi saya jadi ada gambaran gini. Tidak harus di akhir semester pelaksanaannya. Misalnya saya guru bahasa Inggris, saya ada materi di semester 1 itu bilang descriptive text. PJBL-nya misalnya temanya, ini kan bumi makin panas ya, gimana kalian merancang rumah yang kira-kira tepat untuk dunia yang makin panas ini. Itu kan berarti saya bisa bikin descriptive text. Tapi pelaksanaannya nanti di prakarya, lalu laporannya misalnya di Bahasa Indonesia, atau tentang dunia yang panas ini berhubungan dengan IPA. Nah, itu dimulai dari misalnya bahasa Inggris dulu. Lalu setelah itu saya oper ke guru prakarya, gimana mereka mendesain rumah misalnya ya. Lalu misalnya dengan guru IPA dulu, bagaimana cara menanggulangi panas ini, gitu ya. Sama saya guru sampai guru agama kayak jadi nanti akhirnya produknya beda-beda. Kalau di bahasa Inggris produknya dia teks, kalau di prakarya dia produknya gambar rumah, desain rumah atau apa gitu ya. Di IPA misalnya produknya penjelasan PC kayak terima kasih dibantu. Atau misalnya mau lari ke TIK, biasanya kami ada poster digital kampanye tentang itu, jadi bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Bisa Ibu, bisa sekali. Kalaupun tadi saya menyampaikan mungkin sebaiknya di akhir, asumsi saya khawatir pada saat guru mapel tertentu ingin berkolaborasi dengan mapel lain, ternyata terkendala misalkan di Ibu udah, di mapel itunya belum, sehingga sulit untuk menemukan titik temu. Nah, dengan kita laksanakan di November, misalkan asumsi saya materi semua sudah selesai, tinggal bagaimana mereka mengaplikasikan pemahaman yang sudah diperoleh di Intra tadi di dalam proyeknya, seperti itu. Nggak masalah Ibu, silakan. Yang penting tadi, ada kesepakatan, ada kolaborasi, dan ada penyusunan modul bersama. Karena kita, acuan kita SKL, dan sudut pandang dari observasi penilaian kita berdasarkan mapel masing-masing. Gitu. Oke, silakan dukungan teknis ya, silakan disepakati aja oleh Ibu Bapak di satuan pendidikan masing-masing. Intinya, setiap guru harus melaksanakan 1 PJBL minimal dalam 1 semesternya. Gitu. Oke, sepertinya sudah deal ya? Deal ya? Baik, terima kasih. Kalau saya memang tadi ini ada sedikit masukan, mungkin untuk kolaborasinya itu juga bisa lintas tingkat, artinya dari kelas 7 dengan kelas 8 atau kelas 8 dengan kelas 9 atau sebaliknya, mungkin bisa seperti itu. Nanti untuk pengambilan nilai kan bisa satu produk atau bisa juga dengan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Terima kasih. Kan intinya ada kolaborasi ya, karena salah satu kerangkanya adalah adanya lintas disiplin, kolaborasi lintas disiplin. Ya, baik. Rangkuman ya, saya juga pertanyaan juga nih, secara teknis ya. Di awal Bu Yeti sudah menjelaskan karena memang sudah klop dengan timnya, dan tadi juga yang Bapak di sini menanyakan kalau memang dia sudah intra, berarti kan menyatu prosesnya. Kita ini kan PJBL prosesnya, yang kita dinilai adalah prosesnya, bukan project beneran gitu kan, bukan hasil atau produk. Nah, kalau melihat draft, kalau memang iya draftnya itu seperti itu, si PJBL ini kan terpisah menjadi 36 untuk 1 semester. Berarti kalau 1 tahun 72 ya. Nah, berarti bisa jadi meskipun itu menjadi satu kesatuan di proses di intra, bisa jadi karena di draftnya itu terpisah untuk yang PJBL,
Berarti lintas mapelnya itu ya bisa jadi bisa per pekan gitu, atau ya mungkin harian. Yang penting ada proses pembelajaran yang project atau deep learning itu di situ. Jadi teknis aja kali ya seperti itu, karena memang di draft juga dipisah. Jadi kalau misalkan pengambilan nilai atau rapotnya tidak ada rapot T5, ya bisa jadi saya guru PPKN, oh khusus PPKN aja 85 nilainya. Karena ada nilai project tadi 90 misalkan, berarti 85 tambah 90 per 2, nah inilah nilai PPKN-nya. Bisa jadi seperti itu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ibnu sudah semakin menguatkan, ya. Jadi artinya secara teknis mangga diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing, ya. Oke, ketok palu ya Pak Haji. Kita lanjut diskusi selanjutnya terkait ada hal-hal yang ingin didiskusi. Ibu Bapak silakan. Betul. Dalam menguatkan SKS. Bagaimana, ada yang ingin didiskusikan lagi? Iya, P5P banyak hal sebetulnya yang bisa kita diskusikan di forum ini. Mangga Bapak. Terima kasih Bu Om. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Badrudin dari SMPN 26 Kota Serang. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama kepada Ibu Om ya. Ini terkait awal tadi menjelaskan tentang di awal pembukaan tadi ya, bahwa sekolah yang mendapatkan BOSKIM itu jumlahnya lebih dari 400 ya, itu dia mendapatkan 2 pelatihan tersebut, di antaranya coding AI dengan PM ya. Tetapi apabila kurang, karena 26 kan sedikit banget ya, berarti hanya untuk PM-nya saja. Yang mau saya tanyakan, pengalihan yang sesuai, ini nanti buat masukan teman di BOS ya, pengalihan yang sesuainya itu apa gitu, kalau memang tidak digunakan untuk coding AI tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin ada tambahan pertanyaan. Yang kedua, tadi Bu Yeti menjelaskan dari SMP 11 ya, itu menjelaskan tentang penggunaan proyeknya itu masih per pekan. Terus kalau tadi buat itu per blok ya, diambil di akhir semester. Ini artinya apa? Berarti saya memandangnya bahwa proyek tersebut masih ada di dalam intra, waktunya ada di dalam intra gitu, walaupun pelaksanaannya adalah kokurikuler. Sedangkan tadi Pak Haji Suwardi ya menjelaskan bahwa proyek itu memang PEK 5 itu tidak ada, adanya gantinya PJBL. Adapun tentang ketentuannya atau teknisnya itu menunggu berikutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, misal dari teman bahasa Indonesia ya, ini nanti lintas proyeknya per mapel, misalkan 26 ini memang rencana awal itu kan inginnya per pekan lagi, karena per blok sudah pengalaman, per pekan sudah pengalaman. Ternyata lebih efektif yang per pekan ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa mencari materi lebih awal daripada di akhir. Kalau di akhir biasanya kekurangan materi, mungkin kelemahannya itu. Teman bahasa Indonesia misalkan satu tema dengan bahasa Inggris, akhirnya kolaborasi dengan, karena menggunakan teknologi, berarti komunikasinya ada 3. Makanya lintas mapelnya itu ada 3, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan TK. Nah, 3 mapel ini misalkan kolaborasi tadi PAI kata Pak Ridwan tuh ya dengan PKR, misalkan menggunakan teknologi juga, akhirnya dia menggandeng juga TIK-nya. Nah, pertanyaan saya, satu mapel memiliki kerjasama lebih dari satu proyek, apakah itu boleh? Nah, itu yang ketiganya.
Terus yang terakhir, yang keempat, ya, ini saya masih bingung ini pakai yang mana. Sebaiknya benar tadi kata ibu siapa ya tadi, kita samakan persepsi saja, diadakan apa enggak gitu. Kalau misalkan diadakan ya seperti apa, ya kalaupun tidak seperti apa, walaupun akhirnya kita tetap menunggu keputusan berikutnya ya dari kementerian. Jadi kalau saya senangnya, inginnya gitu ya, kita sama-sama saja, kita sepakati bersama-sama, kita SMP Kota Serang ini mau dibawa kemana seperti itu. Kalau misalkan dipersilahkan ke sekolahnya masing-masing, terus ada yang misalkan tidak mengalokasikan waktu untuk kokurikuler, dia pakai intrakurikuler semuanya, misalkan bahasa Inggris 4 JP, untuk kurikulernya tidak dikasih 1 JP, ya. Sedangkan harus ada pelaksanaannya, misalkan per pekan atau di akhir semester, kan sama aja ngambilnya di intra. Nah maksudnya seperti itu. Terkait untuk tadi katanya Bu Haji ya, itu untuk koordinator, itu saya rasa tidak masalah. Kalaupun diambilnya hanya di intra, ya kerjasamanya, proyeknya itu di intra, tidak dimasukin ke kokurikuler. Kenapa? Karena di situ bisa disepakati, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus TIK misalkan 3 materi ini misalkan, mana nih kita bisa pilih yang kira-kira kekurangan jam yang mana. Nah dia dijadikan koordinator, karena walaupun sekarang di Dapodik sudah dibuka, tapi biasanya terbatas. Ya, kalaupun kita masukin hampir semua guru, ya paling yang di ACC nanti hanya beberapa saja. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menilai inaosna. Ya, supaya puas. Pak Abdul ya. Jadi saya menjawab langsung yang terakhir aja, yang supaya ini menjadi perhatian kita bersama-sama di sini itu mencari kesepakatan. Kalau yang tidak sepakat ya harus sepakat, karena memang kita datang ke sini tujuannya untuk menyepakati ya. Gitu. Nanti kalau perlu pakai voting. Jadi begini, sudah disampaikan yang namanya project itu kan sudah tidak ada, ya kan itu. Nah artinya itu adanya di intra, silakan aja intranya itu yang penting memenuhi jumlah jam yang ada di struktur. Kalau memang strukturnya sudah ada draftnya itu ya, draftnya itu kan masih ada 30 berapa? 36 itu yang kita gunakan untuk proyeknya. Jadi dilaksanakannya tidak dalam bentuk di dalam intra. Adapun nanti akan muncul tadi orang-orang yang bisa memenuhi mendapatkan jam akibat menjadi seorang yang fasilitator koordinator, maka itu memudahkan kita, memudahkan kurikulum untuk bisa membagi-bagi jam. Kalau memang itu akan muncul ya, kan kita masih tunggu teknis berikutnya. Tapi yang jelas sekarang intra, masukkan intra yang kita pikirkan intra dalam bentuk apakah mau dibuat blok atau dibuat sistem yang reguler ya, yang pekanan. Gak apa-apa, silakan saja, yang penting nanti memenuhi jamnya. Karena nanti berhubungan dengan kemungkinan ada rapotnya itu akan muncul proyek. Kemungkinan loh ya, kalau pendapat saya begitu, karena ada jamnya. Kemungkinan kecil enggak, bisa juga, ya. Tapi kan yang tadinya berapa? 5 jam dipecah menjadi 4 tambah 1, sekarang udah langsung di situ. Ya, silakan. Oke. Menambahkan saja sedikit Bapak dan Ibu, gambaran yang saya tangkap dari proyek yang akan dilakukan di kurikulum yang akan kita lalui nanti, karena ini proyek ke depan itu gambaran saya menjadi sebuah model pembelajaran ya. Jadi proyek bukan P5 lagi, bukan kurikuler lagi, tapi masuk ke dalam intra, dan itu merupakan model pembelajaran, tetapi wajib dilaksanakan karena ada waktu khusus 1 jam pelajaran dari setiap mapernya untuk proyek itu. Oleh sebab itu maka menurut saya waktunya fleksibel karena masuk ke dalam jam pelajaran. Tinggal dalam 1 semester itu kira-kira berapa pertemuan dilaksanakan untuk model proyek pembelajaran itu, atau dalam 1 semester berapa kali guru melakukan pendekatan atau model pembelajaran yang dalam bentuk proyek.
bisa 1, bisa 2, tergantung dari kesiapannya. Kemudian proyek itu bisa dilakukan satu mapel sendiri atau kemudian bergabung dengan mapel lain gabungan. Jadi tidak dikhususkan waktu tersendiri oleh kurikulum di akhir pekan atau di setiap pekan atau blok, tetapi diserahkan ke guru mapel masing-masing dan mereka nanti disesuaikan dengan capaian pembelajarannya mana yang bisa diprojekkan modelnya. Karena tidak semua capaian pembelajaran kemudian bisa dijadikan model proyek pembelajaran. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, yang pertanyaan pertama saya minta bantu Bu Ida ya, yang mengerti perbosan ya Bu Ida. Hasil Zoom kemarin Bapak, tadi ya, yang menerima boskin yang jumlah siswanya lebih dari 400 orang itu harus mendaftarkan mengikuti kegiatan pelatihan KKA dan PM itu. Kalau KKA hanya 1 orang guru, kalau PM 1 kepala sekolah dan 3 orang guru. Ada link adminnya yang akan digunakan untuk Bapak Ibu mendaftarkan, karena itu yang bisa mengakses akun kepala sekolah, akun Wakasek kurikulum gitu ya. Nah, terkait penggeseran anggaran nanti minta Bu Ida bantu ya Bu Ida. Intinya gini, kwitansinya paket ya nanti. Jadi nanti pihak UPTK, BGTK dalam hal ini akan memberikan segelondong kwitansi yang berisi, kalau kita ambil skala terbesarnya kan 5 juta. Udah nanti si A itu 5 juta, si B itu 5 juta. Berarti kalau kita mendaftarkan 4 guru dan 1 kepala sekolah, itu harus disiapkan 25 juta di bosnya. Seperti itu mungkin kalau yang gambaran terkait pengalokasian di dana bosnya. Bu Ida boleh dibantu? Sama seperti itu. Ya, takut ada yang masih. Ya? Ya, in on in diklatnya. 40 JP in, kemudian 120 JP on, dan 36 in lagi. Gitu. Jadi nanti akan ada FASDA, fasilitator daerah, yang akan membersamai si peserta pelatihan itu di satuan pendidikan masing-masing untuk proses on-nya dan transport peserta di luar yang 5 juta itu. Jadi misal pelatihan dilaksanakan di SMP 1 misalnya, berarti Ibu Bapak Bendaharanya kan memberikan SPPD ya. Nah itu di luar yang 5 juta itu. Seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab Pak Suwadi ya. Tadi yang satu lagi saya lupa pertanyaan yang sempat saya catat. Yang ketiganya apa Pak? Ketiganya apa ya? Itu lupa juga kayaknya. Oh ya, sama sebetulnya udah terangkum tadi ya. Jadi intinya boleh satu mapel sendiri itu kan, boleh berkolaborasi. Makanya kan dari tadi saya sampaikan di awal tahun ajaran inilah lakukan analisis materi bersama-sama. Mana yang memungkinkan untuk berkolaborasi, disamakan nanti apa saja profil yang akan kita lihat, sepakati lembar pengamatannya atau lembar penilaiannya, sehingga nanti masing-masing punya penilaian berdasarkan mata pelajaran yang diampunya. Itu seperti itu. Karena ini mitra kan ada di dalam pembelajarannya, tidak berdiri sendiri. Tapi sekali lagi, apapun itu kita masih tunggu regulasi yang baru. Yang harus dilakukan adalah setiap guru harus melakukan PJBL dengan alokasi waktu yang 1 JP dari masing-masing mapel itu. Kalau ibu bapak guru yang tidak melakukan aplikasi atau implementasi model PJBL, berarti yang 1 JP-nya kemana, gitu kan? Tidak digunakan di dalam pembelajaran berarti. Seperti itu, karena penjadwalan dari watak kurikulum tentunya tetap seperti struktur kan gitu ya. Seperti itu. Bagaimana? Kita sepakat? Sepakat ya? Sudah.
Iya, kalau waktu fleksibel enggak, saya nggak bisa menyampaikan harus A, harus B. Kan tergantung karakteristik dari satuan pendidikan ibu bapak semua beserta kesiapan dari ibu bapak gurunya, kan seperti itu. Yang nggak boleh itu tidak ada PJBL di dalam pembelajaran guru-gurunya. Itu seperti itu. Iya. Iya, sementara kata saya juga kan ini masih menunggu regulasi yang terbaru. Gitu? Bagaimana? Sepakat? Jangan sampai ketuk palu yang kedua kali ini. Sepakat kata Pak Ridwan tadi, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke? Ya, jadwal dan ya. Ya setidaknya dengan ada kesepakatan ini kan ibu bapak sudah punya gambaran ya apa yang akan dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Gimana? Sudah? Masih ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Bapak sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan. PR-nya jangan lupa ya, yang tadi saya sampaikan di awal, hasil analisis rapor pendidikan, dokumennya disiapkan, kemudian RKT, ARKAS, dan KSP. Tolong dipersiapkan sehingga di Juli, pertengahan Juli, kalaupun kami memverifikasi, ibu bapak sudah ready. Jadi jangan bilang, masih dalam proses, baru 2 hari yang lalu saya buat, saya sudah mengingatkan loh hari ini. Ya, ada waktu 2 minggu, ibu bapak untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Tidak ada libur untuk mengatasi kurikulum. Sama ibu bapak saya juga gak libur. Nanti saya tetap keliling-keliling ke sekolah-sekolah bersama teman-teman ya. Nah, gimana sih bapak mah? Nanti menunggu apa bekerja ya bapak? Oh gitu, ya mangga. Ya, mulai tanggal 27 sampai tanggal 30 mangga kan liburan dulu, kecuali panitia SPMB. Itu mah harus standby ya. Dan ternyata panitianya ibu bapak sendiri, ya kan? Makasih kurikulum otomatis panitia SPMB, ya nggak apa-apa. Insya Allah kalau Allah ridho, pahala ibu bapak lebih banyak daripada teman-teman yang lain ya. Di saat mereka senang-senang berlibur, ibu bapak juga senang-senang ya berbuat hal-hal yang baik untuk teman-teman di satuan pendidikan. Sudah, Pak Haji sepertinya sudah. Iya, ditutup dulu Pak Haji ngomong. Baik, kemudian Ibu, alhamdulillah ini diskusi kita hari ini ternyata sudah selesai, walaupun hasilnya bisa menjadi tambah bingung karena banyak masukan dari mana-mana sehingga kemudian kita tapi semoga apapun masukan yang kita terima tadi bisa kita coba untuk laksanakan. Sedikit demi sedikit kita coba dulu. Nanti sambil menunggu panduan yang memang kata Pak Tola 2-3 jam kemudian nanti mudah-mudahan keluar. Oke, semoga pertemuan kita kali ini selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah, dan selamat kembali ke sekolah masing-masing. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bawa bersama di depan. Saya sampaikan ibu-ibu dulu karena yang bisa selfie ibu-ibu. Dan tempatnya memang terbatas, jadi mungkin mangga silakan yang mau berfoto. Goma, foto-foto ini. Tarik teman-temannya harus difoto.